Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita ambil dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 13 berbicara tentang penyertaan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13. Mari akan saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengiris gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk memahami setiap kehendak Tuhan dan firman-Mu, supaya kami melakukannya dan hidup kami senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati dalam firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudaraku, Gideon adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan ketika Israel mengalami penindasan 7 tahun di bawah cengkeraman orang Midian. Keadaan Israel sangat melarat. Terus baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6 disandatakan kondisi Israel sangat mengenaskan, sangat melarat. Kenapa? Karena mereka dalam penindasan, dalam tekanan, dalam himpitan, dalam penjajahan dari orang Midian. Dan pada saat itulah maka malaikat Tuhan menampakkan kepada Gideon dan beliau bertanya, di sana dikatakan, di Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini sangat kontradiktif dengan kondisi Gideon saat itu. Kenapa? Karena Gideon dalam ketakutan kepada orang Midian, tetapi Tuhan mengatakan, di situ katakan Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Serahkan Tuhan. Apa jawab Gideon? Gideon mengatakan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini terjadi? Saudaraku, Gideon menyangka tentang penyertaan Tuhan. Katakan, kalau Tuhan menyertai, mengapa semua ini Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa Israel? Saudaraku, seringkali dalam kehidupan kita juga bertanya kepada Tuhan demikian. Kalau Tuhan menyertai, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, bahkan dalam sakit, penyakit, kelemahan, Tuhan izinkan. Katanya Tuhan menyertai. Pertanyaan ini, saudaraku, biasa mungkin muncul dalam hidup kita karena kita kurang memahami akan penyertaan Tuhan yang sungguh dalam kehidupan kita. Sebabnya, saudaraku, mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kita dan penyertaannya itu akan membuat hidup kita menjadi orang yang sangat dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, saudaraku, dalam kondisi ini seringkali kita gagal memahami kehendak Tuhan dan kita sering bertanya seperti Gideon, kalau Tuhan menyertai, kenapa semuanya terjadi? Nah, saudaraku, apa pelajaran dan nasihat firman Tuhan hari ini? Maka seperti yang pertama, saudaraku, dalam Ibrani 10 ayat 23 di sana dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, banyak orang justru seperti Gideon ragu terhadap janji Tuhan. Banyak orang menjadi ragu akan janji Tuhan tentang penyertaannya. Sehingga mereka mengatakan, kalau Tuhan menyertai, kenapa Israel mengalami penindasan, mengalami tekanan, mengalami keterpurukan, mengalami masalah yang luar biasa dari orang Midian. Saudaraku, janji Tuhan tentang penyertaannya itu sudah kita terima dan kita dengar dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan seringkali kita ragu. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa mari kita berpegang teguh pada pengharapan dan pengakuan kita akan Tuhan, karena dikatakan sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, kita punya Allah yang setia dalam hidup kita. Tuhan yang berjanji kepada kita adalah Tuhan yang setia. Kalau hari ini kita belum menerima janji Tuhan itu, kalau hari ini kita belum menyatakan nyata janji Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita, bukan berarti Tuhan tidak menepati janji dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang setia.
Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dijanjikan dalam hidup kita. Kalau kita baca saudaraku dalam bilangan 23 ayat 19, di sana dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, kalau kita seringkali tertipu oleh manusia, seringkali kita diingkari janji oleh manusia, itu hal biasa, karena manusia bisa berdosa, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berdosa. Kami katakan Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Allah tidak akan pernah berdusta dalam kehidupan kita. Apa yang dijanjikannya pasti akan ditepati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita percaya akan janji Tuhan, akan penyertaannya dalam hidup kita. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Sebabnya bagi kita orang percaya kepada Tuhan, yakinlah ada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita senantiasa. Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia penyertaan Tuhan akan senantiasa menyatakan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudaraku yang Tuhan, ketika Gideon dipanggil untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, maka di sana ada kurang lebih 23.000 tentara yang siap untuk berperang. Tetapi Tuhan katakan terlalu banyak yang menyertai engkau. Maka katakanlah kepada tentara, siapa yang takut, siapa yang tawar hati, siapa yang gentar, silakan mereka pulang. Saudaraku, dari 23.000 itu, maka hanya tinggal 10.000 saja. Saudaraku yang Tuhan, di situ dikatakan 10.000 itu, maka dikatakan penyaringan kembali. Saudaraku, dan di antara dari 10.000 itu, hanya tertinggal 300 orang yang bersama dengan Gideon. Dan Tuhan katakan, dengan ke-300 orang inilah akan engkau selamatkan bangsa Israel. Kenapa saudaraku? Tuhan tidak mau karena banyaknya tentara, kemudian kita mengatakan, wah karena tentara yang besar maka mereka malah kemenangan. Tuhan ingin membuktikan bahwa penyertaannya itu akan membuat mereka mengalami kemenangan. Bukan karena banyaknya tentara, tetapi karena Tuhan yang menyertai Gideon. Nah, saudara Tuhan, itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus perlu menyadari pentingnya bahwa kesadaran bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan menyertai dalam hidup kita, dan Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Serahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, selaku penyertaan Tuhan inilah yang akan membuat kita menang dalam menghadapi setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita. Apapun itu yang kita hadapi, yang kita akan musuh dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita yakin akan penyertaan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Nah, saudara Tuhan, Musa memahami sangat jelas tentang pentingnya penyertaan Tuhan itu. Itu sebabnya ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka dia berkata kepada Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata demikian kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau Tuhan tidak membimbing kami, tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pernyataan Musa kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel, dan Tuhan mengatakan, aku tidak akan menyertai engkau, aku tidak akan ada di tengah-tengah kamu lagi, supaya murkaku tidak menyala dan aku musnahkan engkau bangsa Israel. Dan Musa mengatakan, Tuhan, jika engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Serahkan Tuhan, inilah doa Musa, inilah permohonan Musa, bahwa Musa tidak sanggup memimpin bangsa itu tanpa Tuhan. Tuhan harus menyertai senantiasa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bahkan kalau kita baca dalam Kejadian 28 ayat 20-22, selalu ketika Yakub ada di Betel, dia bermimpi bertemu dengan malaikat Tuhan dan katakan, kalau Tuhan menyertai, maka kami akan boleh kembali ke tanah kelahiran kami, maka tempat ini akan kujadikan rumah Tuhan. Selaku itu janji Yusuf, itu janji Yakub kepada Tuhan ketika ada di Betel. Bahkan Kejadian 39-23, kunci keberhasilan dari Yusuf adalah karena Tuhan menyertai. Apa yang dibuat Yusuf oleh berhasil?
karena dia disertai oleh Tuhan. Saudara Tuhan, ini sangat penting dalam hidup kita. Mari kita sertakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, dalam segala itu hari-hari kita, apapun kita kerjakan, percayalah bahwa Tuhan menyertai. Karena keraguan akan penyertaan Tuhan akan membuat kita mundur dan kita ragu akan Tuhan. Sebabnya mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita dihadapkan dalam tantangan kehidupan kita harus yakin bahwa asal Tuhan bersama dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Dan saudaraku, kita baca ayat terakhir, kita baca dalam Yesaya pasal 41, saudaraku. Di sana dikatakan oleh Yesaya 41 ayat ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan janjikan melalui Nabi Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, itu yang menyertai hidup kita. Itu firman Tuhan, jangan takut. Bahkan dikatakan, aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak ada kata kalah bersama dengan Tuhan. Asalkan Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Misalnya selaku Tuhan, yakinlah akan janji Tuhan. Dia yang berjanji adalah setia, dia Tuhan yang akan menyertai dan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami percaya dan kami sangat yakin Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Janjimu engkau menyertai kami, dan kami percaya bahwa engkau Bapa yang setia akan setiap janji Tuhan. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Itu Tuhan, sertai kami senantiasa, tuntun langkah kami, pegang tangan kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak Roh Kudus, menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, bahkan jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini dalam keluarga-keluarga mereka. Tuhan memberkati. Engkau tahu apa menjadi kebutuhan, kerinduan dalam kehidupan mereka, pergumulan, masalah, persoalan, bahkan sakit, penyakit, kelemahan apapun, jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka memiliki jalan keluar, mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman menjadi tuntunan, berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Kami jalankan atas hari ini, Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini menyertai setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dan pekerjaan saudara, dan pengiringan pelayanan saudara, jalan studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian, rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkati katakan amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Salam.